Yehuda juga merencanakan untuk membunuh Yusuf agar Yakub kehilangan Yusuf dan bisa kembali sayang kepada mereka. Setelah sampai di ladang, Yehuda yang sudah tak bisa memendam rasa dengkinya kepada Yusuf langsung memukulinya sampai babak belur. Semua saudara yang lain pun juga ikut memukuli Yusuf yang terus meminta tolong kepada ayahnya. Setelah itu Yusuf pun diceburkan oleh saudara-saudara lainnya hingga ia pingsan. Setelah membuang Yusuf ke sumur, saudara-saudaranya sangat takut untuk pulang dan bertemu Nabi Yakub. Mereka pun menunggu sampai malam agar bisa menutupi keburukan mereka. Mereka juga memiliki ide untuk mengatakan kepada Yakub kemana Yusuf. Mereka akan mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala dan pakaiannya dilumuri darah kambing agar terlihat dia memang dimangsa oleh serigala. Saat mereka sampai di Kanaan, semua keluarga ternyata sudah menunggu kehadiran mereka, dan Yakub sangat mencemaskan Yusuf. Ketika anak-anaknya datang sambil berpura-pura menangis, Yakub menyadari bahwa Yusuf tidak ada di antara mereka. Lalu ia pun jatuh pingsan. Saat sudah sadar, Yakub menanyai Yehuda apa yang sebenarnya terjadi. Yehuda dan Syamun menceritakan jika Yusuf dimangsa oleh segerombolan serigala saat mereka sedang menggembala kambing. Dengan sandiwaranya, mereka semua mengarang cerita seakan-akan kejadian itu sangat mengerikan bagi mereka. Yehuda juga memberikan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing tadi kepada Yakub, agar dia percaya bahwa memang Yusuf dimangsa oleh para serigala. Yakub pun percaya jika itu adalah pakaian milik Yusuf yang membuatnya semakin bersedih dan kembali pingsan. Tak berselang lama, saat Yakub sudah sadar, dia mulai curiga terhadap anak-anaknya jika cerita yang mereka ceritakan itu telah dibuat-buat. Karena menurutnya serigala yang memangsa Yusuf sangat baik hati, karena para serigala itu memangsa Yusuf tanpa mencabik-cabik pakaiannya. Seketika mereka pun terdiam mendengar perkataan ayahnya itu. Yulfa pun kembali mengingatkan mimpi Yakub tentang seorang anak yang diserang kawanan serigala waktu itu. Tapi Yakub tidak percaya kalau Yusuf diserang oleh kawanan serigala, karena bajunya saja tidak ada yang robek sedikit pun. Yehuda dan Syamun merasa aneh kenapa pakaiannya masih utuh dan masih berpura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi. Yakub memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia memperingatkan kepada anak-anaknya karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu, dan dalam peristiwa ini setan telah menghantui mereka semua. Setelah Yakub pergi, mereka mulai cekcok karena Yakub tidak mempercayai perkataan mereka semua. Mereka juga akan terus bersandiwara sampai ayahnya bisa percaya apa yang mereka katakan tadi. Sementara itu di sumur, Yusuf didatangi oleh malaikat wahyu, yaitu Jibril. Assalamu ala warithi Ishaq wa Ya'qub an-nabiyyin. Assalamu ala warithi Adam. Yusuf pun kaget melihat sosok malaikat Jibril dan menanyakan siapakah dirinya. Jibril lalu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk menemani dan membuat hati Yusuf tenang. Yusuf langsung menceritakan kejahatan saudara-saudaranya sampai dia babak belur kepada Jibril. Jibril pun mengatakan dengan izin Allah, luka di tubuh Yusuf semuanya sudah sembuh. Yusuf kembali bertanya bagaimana cara mengobati luka hatinya yang telah dizolimi oleh para saudaranya. Tapi dia tidak ingin saudara-saudaranya itu dihukum karena dia sangat menyayangi mereka semua. Dia hanya bingung kenapa para saudaranya tidak menyukainya dan apa salahnya kepada mereka. Jibril menjelaskan setelah peristiwa ini kelak keturunan Bani Israel juga akan melakukan hal yang sama kepada keturunan Nabi, bahkan sampai membunuhnya. Semua Nabi akan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Nah, Nabi Yakub ini dikenal juga dengan nama Israel, makanya keturunannya nanti akan disebut Bani Israel. Itulah yang Yusuf takutkan kelak. Dia juga menginginkan agar mereka segera bertobat kepada Allah. Jibril langsung menjawab perkataan Yusuf jika nantinya dialah yang akan memaksa para saudaranya untuk bertobat setelah waktu yang cukup lama.
Yusuf nantinya akan berkuasa atas mereka dan membuat mereka menyesali semua ini. Sebelum pergi, Jibril mengatakan kepada Yusuf kalau dia harus terbiasa menjalani banyak kesulitan. Keesokan harinya, semua warga Kanaan dan keluarga Yakub mencari Yusuf di sekitar ladang gembala yang biasa mereka tempati. Saat beberapa warga mendekati sumur Yusuf, malaikat Jibril kembali datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk tidur. Karena Allah berkehendak lain jika Yusuf belum boleh bangun dan kembali ke ayahnya Nabi Yakub. Tapi saat saudara-saudaranya mendatangi Yusuf, dia pun terbangun dan mengatakan jika dia baik-baik saja, hanya saja dia merasa lapar. Lavi yang membawa bekal langsung memberikannya makanan dan menceritakan keadaan ayahnya yang terus bersedih karena kehilangan Yusuf. Singkat cerita, ada sekelompok khilafah atau pedagang sedang berada di sekitar sumur Yusuf. Dan di saat itu juga datang badai pasir yang membuat khilafah itu harus kehilangan arah untuk menuju Mesir. Ternyata pemimpin khilafah itu juga pemeluk agama Tauhid karena dia juga merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Pria itu bernama Malik. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Mesir, tapi karena mereka kehabisan air, mereka harus mencari air terlebih dahulu agar persediaan mereka bisa mencukupi saat dalam perjalanan. Ketika khilafah itu mendekati sumur Yusuf, para saudara-saudara Yusuf segera bersembunyi karena mereka tidak ingin ketahuan. Malik sebenarnya sudah tahu jika di sumur yang sekarang ditempati Yusuf saat ini airnya asin dan tidak bisa untuk diminum. Mereka pun sebenarnya enggan untuk mengambil air di sumur itu, tapi anehnya para hewan yang dikendarai mereka berhenti di depan sumur dan seakan-akan tidak mau untuk melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, Malik pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Salah satu teman Malik berpikiran bahwa para hewan itu pasti mencium bau air, makanya berperilaku aneh seperti itu. Di saat itu juga ada kakek-kakek yang sedang merasa kehausan dan menginginkan air yang sudah menipis. Akhirnya para khilafah itu mencoba mengecek sumur itu untuk memastikan apakah airnya asin atau tawar. Dan dengan kehendak Allah, air sumur yang seharusnya asin berubah menjadi tawar, yang membuat Malik merasa aneh mengetahui hal itu. Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf mulai berpikir bagaimana jika para khilafah itu menemukan Yusuf di sumur itu. Yahuda pun berniat akan menjual Yusuf ke khilafah itu sebagai budak, agar Yusuf dibawa pergi jauh oleh mereka dan tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi Yakub. Yusuf yang melihat ada seseorang sedang mengambil air di sumur, berniat akan menaiki talinya. Tapi dia kembali teringat dengan kejadian saat saudara-saudaranya menzoliminya di atas. Dia pun lalu mengurungkan niatnya untuk keluar dari sumur itu. Tak berselang lama, Jibril pun datang dan mengatakan bahwa para khilafah itu diperintahkan untuk menyelamatkannya. Tapi Yusuf juga harus ikut khilafah itu dan tidak boleh kembali ke ayahnya karena dia akan ditugaskan untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah di suatu tempat. Yusuf pun tak tega meninggalkan ayahnya yang selalu bersedih di rumahnya. Tapi Jibril mengatakan bahwa Yakub harus bisa bersabar berpisah dengan Yusuf bertahun-tahun, karena itu adalah kehendak Allah. Jibril juga berpesan kepada Yusuf kalau dia tidak boleh menyebutkan nama dan jati diri kepada khilafah itu. Jika mereka menanyakan namanya, cukup menjawab bahwa Yusuf adalah anak sumur. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur itu yang membuat para khilafah itu terkejut melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. ماذا كنت تفعل داخل البئر؟ لم تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. Yusuf terlihat sedang mencari keberadaan saudara-saudaranya, dan tak berselang lama mereka pun datang lalu menyatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Mereka pun berniat akan membawa Yusuf pulang, tapi Yusuf sempat mengatakan kepada Malik bahwa mereka telah membuangnya ke dalam sumur itu yang membuat Malik merasa iba terhadap Yusuf. Ketika Yusuf ditanya oleh Malik apakah benar dia budak mereka, Yusuf hanya menjawab bahwa mereka punya kekuasaan atas dirinya dan penanggung jawab urusannya. Hal itu membuat Malik berpikir bahwa jawaban Yusuf memiliki beberapa arti dan tidak akan mengembalikan Yusuf kepada mereka.
Yehuda pun berniat akan merebut Yusuf secara paksa. Namun hal itu langsung dicegah oleh Lavi yang lalu menawarkan untuk menjual Yusuf kepada Malik. Malik pun merasa aneh kenapa mereka begitu cepat berubah pikiran. Lavi pun mengatakan bahwa mereka sudah lelah harus selalu mencari kemana Yusuf pergi. Mereka pun saling berunding dan akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan untuk menjual Yusuf. Mereka juga meminta agar membawa Yusuf pergi sejauh mungkin agar dia tidak bisa kembali lagi. Yehuda lalu mengancam Yusuf jika dia kembali lagi ke Kanaan, maka dia akan langsung membunuhnya. Mereka juga menandatangani sebuah bukti transaksi penjualan budak agar nantinya Yusuf bisa dijual kembali oleh Malik. Sebelum pergi, Lavi mengatakan kepada Yusuf bahwa para khilafah ini lebih baik dari mereka dan menyuruh Yusuf untuk pergi bersama khilafah itu. Yusuf mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah jika dia harus ikut bersama para khilafah ini. إنها إرادة الله تعالى أن أذهب مع هذه القافلة. Dia malah lebih khawatir jika Lavi dan saudara-saudara lainnya tidak diampuni oleh Allah. Yusuf juga meminta Lavi untuk menjaga adiknya Benyamin di rumah. Setelah itu Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama para khilafah menuju negeri Mesir.